Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri orang-orang yang terbunuh sebagai syuhada, lalu bersabda, "Aku menjadi saksi atas mereka bahwa tidak ada yang terluka karena Allah, melainkan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya berdarah, warna darahnya warna darah, namun baunya bau minyak kasturi." Jadi akan terlihat perbedaan antara orang yang mati syahid dengan orang yang biasa saja matinya, yang berperang di jalan Allah, kayak orang-orang Palestina itu. Nanti mereka tetap dalam kondisi yang terluka, yang berdarah. Kalau lihat di ini ya, berdarah, terluka, tapi yang membedakannya apa dengan orang kafir nanti? Dalam kondisi yang baunya seperti bau kasturi, baunya wangi. Sebagian sahabat ada yang sudah membawa para korban yang terbunuh ke Madinah. Lalu beliau memerintahkan agar mengembalikan para korban itu ke Uhud dan menguburkannya di tempat masing-masing saat menemui ajalnya, tanpa dimandikan. Tuh, tanpa dimandikan, boleh ya, tidak memandikan kalau orang-orang yang syuhada. Jasad mereka dikuburkan berserta pakaian yang melekat di badan setelah melepas bahan-bahan pakaian dari besi dan kulit. Jadi kalau orang meninggal itu kayak misalnya ada bagian dari ini kayak gini ya. Nah, emas, perak, apapun yang melekat di tubuhnya itu harus dilepaskan. Satu lubang diisi 2 atau 3 jasad, dan setiap 2 orang dibungkus dengan 1 lembar kain. Ternyata di Palestina juga melakukannya sama. Kan dibungkus semua kan? Walaupun bukan kain kafan, mungkin karena ketersediaan kain kafan dikit. Jadi ada yang dibungkus pakai selimut. Yang penting dia dibungkus. Pakai bendera, iya, dibungkus. "Siapakah yang lebih banyak hafal Al-Quran?" tanya beliau. Setelah mereka menunjuk seseorang yang dimaksudkan, maka orang itulah yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka beliau bersabda, ini untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, "Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat." Jadi didahulukan orang-orang yang masuk duluan dalam liang lahat terhadap orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran. Jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Abdullah bin Al-Jamuh dihimpun dalam satu lubang atau liang, karena diketahui Abdullah bin Amr bin Al-Jamu dan Abdullah bin Amr bin Haram tadi, mereka saling bersahabat, teman akrab, saling mencintai. Mereka kehilangan usungan mayat Hanzalah. Setelah mencari ke sana kemari, mereka mendapatkannya, Hanzalah tadi, di sebuah gundukan tanah yang masih menyisakan guyuran air di sana. Jadi terkena air Hanzalah. Rasulullah pun mengabarkan kepada yang dia ke medan perang, barusan dia menikah kan, ingat enggak? Nah, barusan menikah dia langsung ke medan perang ya. Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwa malaikat sedang memandikan jasad Hanzalah. Lalu beliau bersabda, "Tanyakan kepada keluarganya, ada apa dengan dirinya?" Lalu para sahabat tadi bertanya pada istrinya dan dikabarkan tentang keadaannya yang pada saat itu sedang junub, sedang kotor saat berangkat perang. Dari kejadian ini dia mendapatkan julukan Ghasilul Malaikat, artinya orang yang dimandikan malaikat. Jadi Hanzalah itu julukan untuk Hanzalah, Ghasilul Malaikat, orang yang dimandikan oleh malaikat. Nggak ada yang lain, cuman Hanzalah. Kita nggak tahu, yang kelihatan di sana, yang nampak di sana adalah air. Kan nggak ada hujan, nggak ada apa. Kok Nabi Muhammad bisa ngelihat malaikat? Nabi Muhammad bisa ngelihat, nak. Itulah Kayak yang pas itu ada kursi melayang. Malaikat itu nanti. Oh iya. Jibril. Iya. Ngangkat kursi bawa ke atas. Kursi goyang-goyang. Iya kan, Nabi itu kan sebenarnya sama kayak kita, kalau ngelihat yang kayak gitu ada rasa
gimana gitu kan. Tapi ya karena memang ada tugas yang harus dijalankan, mau nggak mau. Kayak pertama kali di Gua Hira itu takut benar sampai gemeter kan Rasulullah. Nah, tapi dijalani ternyata nggak lagi.